Kalau orang bertanya apakah NU membuat kemajuan atau tidak, ukurannya apa? Ukurannya sejauh mana Nahdlatul Ulama mampu meningkatkan bagaimana masyarakat melaksanakan syariat. Kalau ada lebih banyak warga NU yang sholatnya lebih baik, itu namanya NU mencapai kemajuan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah kelanjutan. Keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah kelanjutan dari peran para ulama. Para ulama sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini jelas sudah memiliki peran yang luar biasa penting di tengah-tengah masyarakat, masing-masing mengembangkan peran di tengah masyarakatnya sendiri-sendiri. Tapi kemudian para ulama berkumpul untuk mendirikan Jam'iyah yang kita cintai ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan ini memang dimaksudkan sebagai kelanjutan. Kalau sebelum itu para ulama hanya berperan sendiri-sendiri secara individual, maka dengan Jam'iyah ini maka para ulama melaksanakan perannya secara berjamaah, bersama-sama dalam skala yang lebih luas. Kita tidak boleh lupa tentang apa sebetulnya hakikat dari peran ulama itu sendiri. Bahwa peran dari para ulama, peran keulamaan itu adalah peran untuk membimbing umat menjalankan syariah. Peran ulama itu adalah peran untuk membimbing umat menjalankan syariah. Ini peran dari para ulama. Bisa kita lihat bahwa di pesantren-pesantren sebagai lembaga pendidikan calon-calon ulama yang menjadi elemen paling dasar dari apa yang diajarkan kepada para santri adalah ilmu-ilmu syariah. Karena sekali lagi peran ulama, peran yang hakiki dari para ulama itu adalah membimbing umat untuk menjalankan syariah. Selama berabad-abad dalam tradisi keulamaan Nusantara, peran ini telah dijalankan baik secara individual maupun secara bersama-sama oleh para ulama kita. Kita tahu bagaimana sejarah Wali Songo misalnya, dan sejarah dari para kiai-kiai pendahulu kita. Dengan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, peran itu dilaksanakan secara lebih strategis. Lebih strategis dalam pengertian lebih besar dan lebih luas dampaknya. Lebih mendasar jejaknya. Ini yang dilakukan
oleh para ulama dalam kerangka Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Saya sampaikan ini semua, Bapak Ibu sekalian, untuk mengingatkan bahwa ukuran capaian, ukuran prestasi, ukuran kemajuan organisasi dan Jam'iyah ini yang paling utama dan pertama-tama adalah bagaimana kita mampu mengupayakan agar syariah dijalankan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama. Itu ukuran yang utama dan pertama-tama. Nah, kalau ditanyakan bagaimana dengan berbagai macam program yang selama ini dikembangkan, baik program ekonomi, program di bidang pendidikan secara umum, program di bidang kesehatan dengan mendirikan fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit dan lain-lain, di mana kedudukan dari program-program itu, kedudukannya adalah sebagai upaya untuk mengasuh masyarakat, mengasuh umat secara komprehensif, secara utuh dalam segala hajat hidup mereka, agar masyarakat yang kemudian menikmati layanan dan program-program dari Nahdlatul Ulama ini kemudian terikat hatinya kepada Jam'iyah ini. Dan apabila telah terikat hatinya oleh Jam'iyah ini, maka akan lebih mudah untuk menerima dakwah Nahdlatul Ulama untuk menjalankan syariah. Ini penting untuk ditekankan, bahkan untuk diulang-ulang. Syariah, syariah, syariah. Karena untuk itulah sebetulnya Nahdlatul Ulama didirikan. Dan ini secara sangat tegas dinyatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari di dalam khutbah iftitah beliau yang kemudian diabadikan sebagai muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Beliau katakan, halummu ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Yang beliau sebut adalah ahlus sunnah jamaah, kemudian diteruskan dengan qayyid ahli madhab dari imam 4. Yang dimaksud tentu saja adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu berarti sekali lagi syariah. Karena 4 imam tersebut adalah imam-imam syariah. Maka di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini segala sesuatu diukur dengan syariah. Segala keputusan dipertimbangkan dengan syariah. Ini penting untuk dipahami. Tidak ada dan tidak boleh ada keputusan Jam'iyah yang tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan syariah. Apabila tidak ditemukan pertimbangan syariah untuk suatu keputusan, ya tidak boleh dibuat keputusan. Karena semua
harus didasarkan pada syariah. Dan ini bukan hanya merupakan ketentuan organisasi, tapi merupakan tradisi dari para kiai-kiai kita. Segala sesuatu dipertimbangkan dengan syariah. Saya ingat betul, ya itu sebabnya di dalam Nahdlatul Ulama ini, dan sejak jauh sebelumnya ada tradisi yang kemudian kita sebut sebagai bahsul masail. Itu tempatnya para kiai, para ulama mendiskusikan masalah-masalah syariah. Saya ingat pada tahun 60-an, satu riwayat pada tahun 60-an itu dulu pertama kali masyarakat Indonesia ini merasakan pengaruh budaya global yang terlihat dari berbagai macam ekspresi hiburan di tengah masyarakat. Di antara yang menyolok adalah musik. Pada waktu-waktu itu adalah waktu ketika satu kelompok musik dari Inggris menjadi sangat populer sekali dan menjadi legendaris sampai sekarang, yaitu The Beatles. Saya tidak tahu Kiai Ansori ini pernah dengar apa enggak. The Beatles. Ini kelompok musik dari Inggris yang populer sekali, juga sangat berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ini. Yang kemudian di sini ditiru oleh satu kelompok lokal, kelompok musik lokal yang menamakan grupnya Koes Plus. Waktu itu menjadi kontroversi besar. Sampai-sampai tidak kurang dari Presiden Soekarno sendiri yang menyerukan perlawanan terhadap pengaruh musik dari Inggris itu. Yang beliau sebut sebagai musik ngak-ngik-ngok. Dan personil Koes Plus waktu itu sampai harus masuk penjara. Ditangkap dan dipenjara karena meniru-niru musik ngak-ngik-ngok dari Inggris itu. Tetapi pengaruh ini begitu kuatnya membanjir di tengah masyarakat, populer di antara anak-anak muda, sehingga sulit sekali mencegah anak-anak muda ini untuk tidak ikut terpengaruh oleh musik gaya baru ini dan mengembangkan bukan hanya musiknya, tapi juga meniru-niru gaya hidup dari artis-artisnya. Sehingga seolah-olah pada waktu itu terjadi banjir pengaruh budaya ke dalam masyarakat kita. Pengaruh budaya dari barat membanjiri masyarakat kita. Nah, para kiai di Rembang sana, tempat kelahiran saya pada waktu itu, atas inisiatif dari Kiai Bisri Mustafa yang kebetulan adalah kakek saya sendiri, kemudian berkumpul untuk mencari jalan keluar. Jadi para kiai pada waktu itu berpikir, karena sekarang ini kita mengalami banjir, yaitu banjir pengaruh budaya dari barat itu, maka sebagaimana kalau kita menghadapi banjir, kita perlu membangun bendungan, kata kiai-kiai. Membangun bendungan. Supaya air dari banjir itu tidak kemudian melanda kemana-mana tanpa kendali, sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan. Akhirnya para kiai kemudian berinisiatif untuk mengkreasi satu bentuk musik sendiri. Yaitu musik dari rebana
Yang di Rembang waktu itu disebut samroh. Saya tidak tahu di sini apa. Dari rebana, ya kasidah sekarang. Ya. Nah itu Bapak Ibu, ini jadi pakai rebana yang pinggirnya ada ecek-eceknya itu ya. Itu samroh kalau di Rembang. Nah kiai-kiai pada waktu itu dengan hati-hati sekali membahas alat musik yang dipakai ini satu persatu. Kalau rebana bentuknya begini, bunyinya begini, ini menurut syariah boleh atau tidak? Kalau pakai ini boleh atau tidak? Satu persatu alat musik itu dibahas. Setelah ditemukan kesimpulan bahwa secara syariat ini semua dibolehkan, baru kemudian inisiatif untuk membuat musik baru ini dilaksanakan. Karena semuanya harus didasarkan pada syariat. Nah ini sama seperti riwayat tentang wayang. Kalau di Jawa Tengah yang populer adalah wayang kulit. Di Jawa Barat ini mungkin lebih populer wayang golek. Di Jawa Tengah itu wayang kulit itu namanya ringgit. Wayang kulit itu kalau di Jawa Tengah namanya ringgit. Ringgit itu singkatan. Singkatan dari Sunan Giri sing nganggit. Sunan Giri yang membuat. Jadi wayang kulit itu wayangnya itu dibuat oleh Sunan Giri. Sunan Giri, Raden Ainul Yakin pada waktu itu di antara para wali songo adalah fakihnya kiai, fakihnya wali-wali. Rujukan fakihnya wali songo pada waktu itu adalah Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Ahli fakihnya itu Sunan Giri. Nah kita tahu bahwa gagasan untuk menggunakan wayang sebagai media dakwah itu adalah gagasan dari Sunan Kalijaga. Ini terkenal sekali. Tapi Sunan Kalijaga juga tidak mau sembarangan kemudian sekedar membuat tontonan dengan wayang itu. Karena beliau tahu bahwa ini harus dipertimbangkan sungguh-sungguh dari segi syariat, maka beliau memesan kepada Sunan Giri untuk membuatkan wayang yang diperbolehkan oleh syariat. Saya kira kiai tahu bahwa di dalam kitab-kitab fikih kita itu mansus bahwa surah dari makhluk hidup itu banyak akwal ulama tidak membolehkan. Diharamkan oleh sebagian ulama. Maka perlu dicarikan satu bentuk wayang yang tidak haram. Maka dibuatlah oleh Sunan Giri bentuk wayang seperti yang kita tahu sekarang. Ya, bentuk wayang yang seperti itu. Apakah itu gambar makhluk hidup, gambar manusia? Bukan. Mana ada manusia tangannya kok panjangnya sampai ke ujung kaki, tidak ada. Wayang itu semuanya tangannya sampai ke ujung kaki. Wayang golek juga begitu saya kira. Tidak ada wayang kok dua kakinya sambung, manusia kok dua kakinya sambung kan tidak ada. Wayang ini digambar dua kakinya sambung. Supaya tidak menjadi gambar makhluk hidup. Nah saya lihat wayang golek juga sebetulnya sama. Wayang golek itu bukan gambar manusia. Jelas. Tangannya saja
panjangnya sampai ke ujung kaki. Dan kalau wayang golek malah nggak ada kakinya, bawahnya itu dimasuki tangannya dalam. Tapi ini hebatnya kreativitas dari para ulama kita waktu itu. Ini saya yakin wayang golek juga sebagaimana yang kulit dirancang oleh Sunan Giri. Saya kira wayang golek itu tadinya juga dirancang oleh ulama. Kalau melihat bentuknya. Ini bukan gambar manusia. Bukan bentuk makhluk hidup. Tetapi ketika dimainkan, membangkitkan imajinasi manusia. Membangkitkan imajinasi tentang orang. Ya. Bukan manusia. Wayang itu cuma kulit gepeng. Tapi ketika dimainkan itu yang melihat, itu seperti orang. Bangkit mengimajinasikan orang. Wayang golek jelas bukan orang. Tapi ketika ditarikan oleh dalang, ini membangkitkan imajinasi tentang orang. Apalagi kalau yang nari orang beneran kayak tadi itu ya. Itu imajinasinya. Makanya sekjen kelihatan dari tadi kok cenderung termangu-mangu ini karena bangkit imajinasinya itu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana dari dulu para ulama ini tidak pernah meninggalkan pertimbangan syariat. Karena memang itu hakikat peran dari para ulama. Nah, saya yakin insya Allah Kiai Supriyatna Mubarak ini punya hujah-hujah syariah untuk kreativitas yang luar biasa ini tadi. Semuanya harus dengan dasar syariat, tidak boleh tidak. Keputusan apapun. Apalagi keputusan yang menyangkut masyarakat banyak. Keputusan yang menyangkut politik dan lain-lain ini semuanya harus didasarkan pada syariat. Jadi pertama-tama, kalau orang bertanya apakah NU membuat kemajuan atau tidak, ukurannya apa? Ukurannya sejauh mana Nahdlatul Ulama mampu meningkatkan bagaimana masyarakat melaksanakan syariat. Kalau ada lebih banyak warga NU yang sholatnya lebih baik, itu namanya NU mencapai kemajuan. Kalau ada lebih banyak warga NU yang terawih 23 rakaatnya itu tekun, itu namanya kemajuan NU. Jadi bukan rumah sakit, bukan lembaga ekonomi, bukan sekolahan, bukan apa-apa, syariat. Itu ukuran pertama-tama. Nah yang lain-lain ini rumah sakit, layanan-layanan masyarakat, sekolah-sekolah, koperasi, usaha-usaha ekonomi yang lain ini adalah strategi untuk mengajak masyarakat melaksanakan syariah. Kita harus bisa bedakan mana wasilah, mana ghoyah. Program-program layanan masyarakat itu adalah wasilah, ghoyahnya adalah mengajak masyarakat untuk melaksanakan syariah.